Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pertemuan kali ini kita membahas analisis arus gas. Analisis arus gas itu merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang harus disusun oleh sebuah perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Mengapa sebuah perusahaan itu harus menyusun arus kas dalam laporan keuangannya? Ini tentu terkait dengan pengguna laporan keuangan. Salah satu pengguna laporan keuangan itu adalah kreditor dan investor. Untuk investor, membutuhkan informasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan setara kas yang digunakan untuk membayar dividen. Sedangkan untuk kreditor itu membutuhkan informasi kas dan setara kas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Ketika kita berbicara jangka panjang, maka arus kas itu juga harus disusun untuk masa depan. Karena piutang itu adalah piutang jangka panjang. Begitu juga untuk kemapanan penerimaan kas dalam jangka panjang. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dalam menyusun arus kas, terutama untuk arus kas dari dan untuk operasional, itu ada dua metode, yaitu metode langsung maupun metode tidak langsung. Ketika menyusun arus kas dari metode langsung, maka penerimaan kas itu adalah dari penjualan maupun dari penerimaan bunga, dividen, dan investasi. Dari penerimaan kas untuk dua sumber itu dikurangi dengan untuk membayar pemasok, dikurangi dengan untuk membayar karyawan, untuk membiayai operasi perusahaan, untuk membayar bunga maupun untuk membayar pajak. Setelah penerimaan kas dikurangi dengan pengeluaran kas, maka akan menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Penerimaan itu akan bertambah ketika ada penurunan piutang. Penerimaan dari penjualan itu akan berkurang ketika ada kenaikan piutang. Sedangkan biaya operasional itu akan bertambah ketika ada kenaikan biaya dibayar di muka. Dan akan berkurang ketika ada penurunan biaya dibayar di muka. Begitu juga akan bertambah ketika ada kenaikan biaya yang masih harus dibayar. Juga ada penurunan utang atau biaya yang masih harus
dibayar. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kalau metode langsung tadi itu sumber awalnya itu dari penerimaan kas. Tapi kalau untuk metode tidak langsung, sumber utamanya adalah dari pendapatan bersih atau laba bersih. Laba bersih itu harus ditambah dengan depresiasi, ditambah dengan amortisasi, ditambah ketika ada kenaikan pajak tangguhan, dikurangi ketika ada investasi dengan metode equity, ditambah dengan kerugian penjualan aset, kerugian penilaian atau penurunan aset, ditambah dengan penurunan piutang, ditambah dengan penurunan persediaan, ditambah dengan biaya yang dibayar di muka, ditambah dengan peningkatan utang dagang, ditambah dengan utang yang masih harus dibayar. Kemudian dikurangi dengan premi amortisasi bond, dikurangi dengan penurunan dari pajak tangguhan, dikurangi dengan pendapatan dari investasi dengan metode equity, pendapatan ya, dikurangi dengan pendapatan penjualan aset, dikurangi dengan peningkatan piutang dagang, dikurangi dengan peningkatan persediaan, dikurangi dengan peningkatan biaya dibayar di muka, dikurangi dengan penurunan utang dagang, dikurangi dengan penurunan utang yang masih harus dibayar. Maka hasilnya adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kebanyakan perusahaan itu menggunakan metode tidak langsung dalam menyusun laporan arus kas. Tentu ada berbagai faktor pertimbangan ketika menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Keunggulan dari metode tidak langsung itu adalah berfokus pada perbedaan antara laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Perbedaan di sini untuk mengetahui apakah laba itu lebih tinggi dari penerimaan kas ataukah lebih rendah dari arus kas bersih yang ada dalam perusahaan. Ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa arus kas bersih dari aktivitas operasi harus lebih tinggi dari laba bersih. Ada yang mengatakan seperti itu. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, arus kas investasi itu merupakan arus kas masuk dari penerimaan penjualan aset tetap atau dari penerimaan kontrak forward maupun futur untuk pendanaan
Terus penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain yang diperdagangkan. Arus kas masuk tersebut bisa digunakan untuk pembayaran kas ketika membeli aset, baik itu aset berwujud maupun tidak berwujud, untuk pembayaran kas dari kontrak future, untuk pembayaran membeli instrumen utang, ekuitas, atau venture lainnya yang diperdagangkan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, komponen yang ketiga dari arus kas itu adalah pendanaan. Ketika perusahaan memilih pendanaan, maka yang pertama itu adalah bisa mengeluarkan saham. Pendanaan dengan mengeluarkan saham tentu harus dengan berbagai pertimbangan. Karena biaya saham itu akan melekat seumur hidup sepanjang usia perusahaan. Dengan konsep going concern, maka perusahaan itu tidak ingin ada bangkrut. Selain itu, penerimaan kas juga bisa dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Ketika perusahaan itu arus kas masuk dari pendanaan itu diterbitkan dari saham, maka mereka harus menyediakan uang untuk menarik atau menebus saham yang telah dikeluarkan. Yang kedua, kas keluar untuk pendanaan itu adalah pelunasan pinjaman, baik itu obligasi maupun pinjaman ke bank. Juga untuk membayar kas oleh kas ke lise, untuk mengurangi saldo liabilities terkait dengan sewa pembiayaan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ketika melakukan analisis terkait dengan laporan arus kas, kalian harus memahami bahwa arus kas itu juga akan memberikan tanda-tanda ada penyimpangan ataukah tidak. Kita lihat dulu dari kegiatan operasinya. Jika jumlah arus kas kegiatan operasi itu lebih sedikit dari laba, maka perlu dilakukan investigasi. Karena secara teori, sebagian pakar itu menyebutkan arus kas dari operasi itu sebaiknya lebih tinggi dari laba bersih. Kemudian kita lakukan analisis terhadap laba bersih. Laba itu tidak mencerminkan arus kas masuk ke perusahaan. Sehingga ketika itu terjadi, maka laba itu dikatakan laba yang kurang berkualitas. Karena perusahaan membutuhkan waktu yang cukup lama
menjadikan uang atau kas menjadi kas. Ingat bahwa uang yang terikat dalam piutang maupun dalam persyaratan tidak menghasilkan pengembalian dari investasi yang ada dalam piutang maupun investasi yang ada dalam persediaan. Yang ketiga, kas. Kas tunai yang ada dari kegiatan operasi yang kurang dari 30% dari laba bersih, maka dianggap terlalu berisiko sehingga gagal mengubah pendapatan yang dilaporkan menjadi uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan maupun pertumbuhan perusahaan. Sebab perusahaan itu perlu membutuhkan pertumbuhan dari kegiatan ekonomi mereka. Mereka tidak bisa dibiarkan dengan penurunan penjualan dan penurunan penerimaan kas, atau kenaikan penjualan tanpa ada kenaikan kas. Sehingga mereka lemah dalam meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, begitu juga kalian bisa melakukan identifikasi penyimpangan dalam laporan arus kas. Misalnya, arus kas itu tidak memberikan penciptaan aset yang baik, tetapi malah memberikan penciptaan aset yang buruk. Arus kas itu arus kas investasi maupun arus kas operasional. Di situ mereka, sebuah perusahaan itu harus bisa atau mampu mengubah arus kas bebas menjadi aset. Ketika perusahaan itu tidak mampu melakukan perubahan arus kas bebas menjadi aset, maka biasanya perusahaan itu memberi pinjaman ke anak perusahaan dengan uang muka. Dan itu harus dicurigai sebagai penyimpangan, terutama ketika itu dilakukan pada akhir tahun. Ketika perusahaan itu memanfaatkan biaya operasional, maka perusahaan itu perlu ditenggarai ada identifikasi penyimpangan laporan arus kas. Contoh, perusahaan memindahkan barang dari biaya operasi ke neraca sebagai aset yang nantinya bisa didepresiasi selama bertahun-tahun. Dan itu kalian harus bisa mengidentifikasi kita. Apakah ada perusahaan yang seperti itu dalam laporan arus kasnya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ini adalah contoh laporan arus kas untuk periode 2015 sampai 2019. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa perubahan arus kas dan setara kas
dari kas operasional, dari kas bersih investasi, dari kas bersih pendanaan, diketahui bahwa ada hasil minus untuk tahun 2018, 2016, dan 2015. Di sini juga nampak informasi bahwa ada informasi kas dan setara kas awal tahun, kas dan setara kas akhir tahun. Perubahan kas setara kas ditambah dengan kas setara kas awal tahun itu menjadi kas dan setara kas akhir tahun. Kas setara kas awal tahun ini harus sama dengan kas setara kas awal tahun di neraca. Begitu juga kas dan setara kas akhir tahun itu harus sama dengan saldo kas di neraca pada akhir tahun. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ada beberapa alat analisis laporan arus kas. Yang pertama adalah rasio kecukupan arus kas. Rumusnya adalah total pembayaran utang ditambah pembayaran dividen ditambah dengan pengeluaran modal. Itu semua bisa dilihat dari arus kas operasi ya. Dan arus kas pendanaan. Untuk total pembayaran utang itu bisa dilihat dari arus kas operasi untuk bayar utang ke pemasok. Dan untuk bayar utang pinjaman bisa dilihat dari arus kas pendanaan. Pembayaran dividen itu bisa dilihat pada arus kas operasi. Pengeluaran modal bisa dilihat dari arus kas investasi. Dibagi dengan pendapatan bersih atau laba bersih, ditambah biaya non tunai atau depresiasi, itu bisa dilihat dari laporan laba rugi ya, biaya non tunai. Dan penjualan kredit itu bisa juga dilihat dari laporan laba rugi. Rasio arus kas operasi, yaitu jumlah arus kas operasi. Ini di arus kas operasi ya. Kewajiban dibagi dengan kewajiban kewajiban lancar. Itu bisa dilihat datanya di neraca. Rasio cakupan arus dana, EBIT. EBIT itu singkatan dari earning before interest and tax. Jadi laba usaha. Dibagi dengan bunga, ditambah dividen saham preferen, dan ditambah dengan penyusuan pajak arus kas operasi, tambah bunga, dan pajak. Selanjutnya adalah rasio cakupan kas terhadap utang lancar. Arus kas operasi ditambah dividen kas dibagi dengan kewajiban lancar. Jadi ada perbedaan antara rasio arus kas operasi dengan rasio kecukupan kas terhadap utang lancar. Ada sedikit perbedaan. Rasio pengeluaran modal, jumlah arus kas operasi dibagi dengan pengeluaran modal. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah arus kas operasi itu harus lebih besar dari laba operasi sehingga mampu untuk melakukan pengeluaran modal yang nantinya bisa meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Arus kas aktivitas operasi dibagi dengan laba bersih.
jika menghasilkan 75,8%, maka perusahaan itu bisa dikatakan sehat. Arus kas bebas adalah arus kas operasi dikurangi dengan belanja modal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa rasio kecukupan arus kas itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur apakah perusahaan mempunyai kemampuan menghasilkan kas dari operasi untuk menutup pengeluaran modal, untuk berinvestasi dalam persediaan, dan untuk membayar dividen tunai. Sebaiknya rasio kecukupan arus kas itu disusun paling sedikit dalam 3 periode. Dalam contoh ini kita susun dalam 4 periode. Hal itu digunakan untuk menghilangkan atau meminimalkan pengaruh acak dari rasio kecukupan arus kas. Rasio arus kas operasi. Seperti yang kita ketahui bahwa kas masuk dari operasi itu harus mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang ada dalam perusahaan. Kalau dikurangkan arus kas bersih dari aktivitas operasi dikurangi dengan liabilitas jangka pendek, itu hasilnya adalah negatif. Arus kas aktivitas operasi dibagi dengan laba bersih. Di sini menghasilkan di atas 75,8%. Artinya perusahaan ini dalam kondisi sehat jika dilihat atau dinilai dari arus kas aktivitas operasi dibagi dengan laba bersih. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.